Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, kita mulai kajian pagi ini, gitu ya, supaya kita menghemat waktu kita. Nanti yang lain bisa bergabung sambil jalan, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nabi nasta'inu ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina maulana Muhammadi wa alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita ngelanjutin kajian ketiga dari pelatihan natural perfumery yang kita adakan. Pagi ini saya akan fokuskan kepada, kalau yang hari pertama pengenalan, hari kedua mulai mempraktekkan aplikasinya di hilir, bagaimana meracik parfum dan lain sebagainya dengan detail dan bisa dilakukan sendiri exercise-nya. Nah, pagi ini saya akan fokus bagaimana kalau bahan yang kita miliki bukan lagi parfum yang siap jadi, artinya bukan fragrance atau bukan essential oil yang siap jadi, yang siap diolah tinggal nyampur gitu. Jadi keahlian yang biasanya dilatihkan di sekolah-sekolah atau pelatihan-pelatihan parfum di situ. Jadi fokusnya pada bahan yang sudah jadi, yaitu berupa aroma yang berupa fragrance maupun berupa essential oil, tinggal meracik, mencampur. Meskipun itu juga membutuhkan keahlian yang sangat khusus dan talent yang luar biasa, tapi yang mau kita share secara ringkas tentu saja karena hanya beberapa jam, bukan kuliah beberapa semester, adalah tentang tekniknya di belakang itu. Bagaimana kalau bahan kita berupa kekayaan alam yang ada di sekitar kita, bisa berupa bunga, bisa berupa akar, bisa berupa kayu, batang kayu dan lain sebagainya. Bagaimana kita mengambil aroma dari bahan-bahan tersebut. Nanti di bagian akhir dari bahasan saya juga akan memberikan semacam exercise yang bisa dilakukan di rumah dengan bahan-bahan peralatan yang ada di dapur, gitu ya. Jadi saya akan cerita dari teknologi yang sederhana sampai yang canggih, sampai juga tentang teknologi dasar atau peralatan dasar yang bisa dilakukan di rumah atau di dapur. Saya kasih contoh nanti alatnya dan bisa dipraktekkan. Bagaimana kita masih misalnya punya bunga melati, bagaimana kita mengambil ekstraknya dari bunga melati itu dengan peralatan dapur, itu bisa. Ya, jadi nanti menjadi aroma melati dan sebagainya. Nanti saya akan semua yang saya latihkan di sini ada alatnya di tempat saya, di lab saya ada. Yang nggak ada hanya satu yang nanti yang saya jelaskan, yang teknologi tinggi yang disebut supercritical fluid extraction, karena alatnya mahal sekali. Hampir semuanya sekarang impor. Di Indonesia saya sudah bicara dengan beberapa pihak, ada 2 pihak yang bisa membuatkan tapi masih mahal. Jadi saya belum punya alat yang saya ceritakan supercritical fluid extraction itu. Saya tahu ada di Indonesia setidaknya 2 institusi bisa membuatnya gitu ya. Yang lain kalau diberi kesempatan juga bisa gitu. Nah, saya akan mulai, nanti saya akan share screen, tapi saya akan kasih contoh bahwa yang kita lakukan ini real, jadi bisa di ini. Saya akan mulai dengan penjelasan yang ada di meja saya dulu, yang sederhana dan ini real gitu. Ini adalah alat suling yang pernah saya ceritakan, yang disebut alambik ya. Ini ada di meja saya. Ini jadi saya akan jelaskan prinsip dasar pekerjaan menyuling misalnya ya, ini jadi yang di bawah ini. Yang di bawah ini alat suling yang paling paling tradisional. Ini disebut al-ambik karena yang menemukan dunia Islam. Kemudian karena orang Barat termasuk orang Prancis nggak bisa nyebutin al-ambik, namanya di internasional sekarang disebut alembik. Jadi alembik gitu ya. Ada kota kecil di Grasse, di tempat saya belajar parfumeri dulu, lambang kotanya itu alembik. Maka di kota itu disebut ibu kota parfum dunia. Ini yang disebut alembik itu ini. Bentuknya yang paling dasar kayak gini, gitu ya. Jadi dari tembaga, gitu kan. Ini yang di bawah ini digunakan untuk nampung bunga atau bahan lain kalau kita mau melakukan penyulingan secara istilahnya itu penyulingan dengan air, water distillation. Jadi dengan
bunga direbus di sini di anunya, nanti uapnya ke sini, naik ke sini, gitu. Nah, ini gunanya yang ujung di sini ini, gunanya ini adalah kondenser, berfungsi sebagai kondenser, diisi air dingin. Jadi ketika uap naik ke atas di sini, uap naik ke atas, muter ke sini, nah, turun ke sini, di sini didinginkan, sehingga keluar sudah berupa air uap yang mengandung aroma tadi gitu. Nah, nanti air sama uap itu tinggal dipisahkan dengan corong pemisah, yang di atas ngambang kecil gitu dia adalah aroma, yang bawah mayoritas air. Air yang disebut hidrosol. Jadi air hidrosol itu adalah air yang sisa penyulingan asalnya, yang dia tentu beraroma wangi sesuai dengan yang benda-benda yang disuling tersebut. Jadi alatnya ini kalau penyulingan, jadi alat sederhana ini very smartnya ulama-ulama kita zaman dulu yang temukan ini alambik ini. Alat ini sederhana ini sampai sekarang masih bisa ditiru, dibeli gitu ya di marketplace, ada yang jual ini klasik sampai sekarang dan masih berfungsi. Fungsinya sederhana, yaitu menyuling tadi, tapi bisa menyuling dengan dua metode. Metode pertama adalah dengan water distillation, yaitu kalau bunganya atau apapun yang disuling ditaruh di sini, di dalamnya ini. Terus kemudian kayak direbus keluar uap. Teknik kedua adalah dengan steam distillation. Kalau steam distillation yang di bawah ini hanya air. Tapi yang di tengah itu kayak apa istilahnya? Kayak dandang, kayak kukusan yang di tengah ini. Yang di tengah ini kayak kukusan. Jadi kalau steam distillation nanti bunganya di atas ini. Jadi bunganya itu tidak direbus, tapi kena uap panas. Kena uap panas, terus kemudian uap panasnya itu membawa aroma turun ke sini. Ini. Nah ini tools ini menjadi tools dasar sampai sekarang. Kalau sekolah belajar tentang aroma, tentang ini alat ini yang dipakai untuk mengedukasi supaya orang paham proses penyulingan itu yang paling standar seperti ini. Gitu. Nah ini saya kasih contoh sampai sekarang saya masih punya. Ya, untuk bisa memahami karakter dari aroma-aroma yang ada di sekitar kita dan lain sebagainya, dan mesin yang sangat kuno ini sampai sekarang masih efektif gitu ya. Jadi bisa kita bayangkan lebih dari 1000 tahun lalu ulama kita sudah meng-create kayak gini nih. Nah ini contoh alatnya. Nah saya akan share sejumlah alat lain yang ada di lab kita juga. Nanti kalau teman-teman di sini tertarik untuk praktek gitu ya, saya bisa berikan kecuali yang tadi yang saya sebut supercritical tadi gitu. Saya akan share. Ini sudah full screen. Belum full screen. Ini kelihatan. Oke. Mundurinya gimana? Mau dari belakang ya. Mata saya nggak terlalu tajam, saya jadi sini. Nah ini yang saya fotokan dari mesin yang saya tadi ya, ini prinsipnya sama ya. Jadi yang di paling bawah ini adalah yang air tadi dan seterusnya. Ini yang paling sederhana, mesin paling sederhana. Mesin suling yang paling sederhana sampai sekarang masih dipakai. Hanya catatan saya, karena mesin ini kecil, kapasitas kecil, kalau yang kita suling minyak yang essential oil-nya tidak terlalu banyak, tidak cukup untuk menghasilkan minyak wangi ya, atau essential oil nggak cukup. Jadi karena kita penuhi mawar pun cuma berapa kan itu. Tapi kalau yang kita suling misalnya yang kandungan minyaknya banyak, misalnya kayak kulit jeruk gitu, kemungkinan bisa dapat gitu ya, si kulit jeruk yang dikeringkan gitu ya, disuling dengan ini kemungkinan dapat minyak sedikit. Nah, kalau enggak dapat minyak, dapatnya apa? Dapatnya hidrosol tadi. Yaitu aroma-aroma berupa air yang beraroma wangi. Nanti aerosol juga bisa jadi minyak wangi, kayak contohnya kayak gini. Ini adalah hasil penyulingan semacam ini, tapi yang saya suling adalah gaharu. Cuman kalau gaharu saja tentu tidak, aromanya tidak terlalu menarik ya, karena sangat sangat maskulin ya, jadi kurang menarik. Maka ini saya campur dengan gaharu sama sedap malam ya, bunga pengantin. Jadinya lumayan ada aroma yang belajar dari 2 pertemuan sebelumnya,
gaharu adanya di base note, sedap malam adanya di mid note. Jadi ketika kita campur aromanya lumayan. Jadi ini jatuhnya spray gitu ya. Jadi anunya. Nah, ini bisa dihasilkan dengan ini. Jadi lumayan aromanya. Jadi ini spray yang sepenuhnya natural. Bahannya air, tidak dicampur apapun. Nah, ini spray yang 100% natural. Bahannya air, tidak dicampur apapun, dan campurannya adalah tadi langsung dari hasil penyulingan tadi. Ini jadi sangat menyegarkan dan ini anunya kan gitu ya. Jadi apa namanya dengan gaharu tadi. Ini alat pertama yang tadi saya jelaskan. Terus kedua saya akan jelaskan alat kedua. Nah, kalau teman-teman yang di laboratorium, teman-teman sama yang diekstrak biasanya juga bisa essential oil, bisa bahan obat dan lain sebagainya. Yang digunakan bukan yang kayak yang saya punya yang tradisional tadi. Yang saya gunakan semacam ini. Jadi dia pakai gelas anunya ini kan gitu. Tentu hasilnya lebih baik. Gelas ini lebih apa ya istilahnya? Bisa lebih dimonitor secara transparan lah gitu ya, perjalanan uap dan lain sebagainya itu. Kalau yang pakai alat tadi kayak tembaga tadi enggak tahu meludak gitu ya. Bahkan saya pernah menyuling karena terlalu ada sumbatan meledak gitu kan ininya. Nah, kalau ini lebih termonitor. Jadi kalau ada lompatan-lompatan monitor. Ini fungsinya sama persis dengan alembik yang dari tembaga tadi. Yang di bawah ini adalah yang di bawah, bulatan di bawah yang langsung berhubungan dengan sumber panas. Ini dipakai untuk mengisi apakah itu bunga atau akar-akaran, misalnya kayak akar wangi gitu ya, atau gaharu gitu. Kalau yang disuling adalah disuling dengan metode water distillation. Tapi kalau yang disuling dengan steam distillation yang digunakan yang di tengah ya. Jadi yang di bawah cuma diisi air, keluar uap. Nah, yang di tengah, bulatan yang di tengah itu yang diisi bunga-bungaan. Nah, jadi dikasih bunga-bungaan, nanti kena begitu kesemprot uap. Nah, uap yang lewat dari bulatan ini dia akan beraroma wangi. Terus kemudian di ujung sini, di ujung yang kanan yang pipa kecil ini, nah di ujung kanan ini dia akan kondenser, berfungsi sebagai kondenser. Nanti itu tinggal disambungkan dengan aliran air, dia berfungsi untuk mendinginkan hingga turun ke bawah. Jadi uap dicairkan lagi, dikondensasi lagi menjadi aroma yang yang kita kendaki gitu. Ini alat yang kedua ini juga ada di kita. Jadi kalau teman-teman mau praktek baik yang pertama tadi yang sangat sederhana maupun yang alat yang standar laboratorium, kalau ini ya dengan kaca ini adalah standar laboratorium. Ini kita juga ada. Nah, yang ketiga ini adalah yang skala komersial. Skala komersial itu biasanya gede. Jadi kalau yang kemarin sempat berlatih langsung di kantor saya di musola saya yang di belakang ada yang alat seperti ini gitu ya, di bawah itu kayak dandang gitu ya, dandang besar, terus yang di atas panjang itu ada untuk uapnya, dan yang belok ke kiri belok ke kanan itu adalah untuk nyambungin kondensatnya, kondensasinya. Jadi disambungin sama, dan prinsipnya dengan skala lab tadi sama persis, hanya ini yang dibuat skala komersial. Kalau ini biasanya isinya cukup besar. Kalau yang skala lab tadi paling hanya 5 liter gitu ya isi volume yang disuling gitu ya, kira-kira wadahnya hanya cukup 5 liter. Kalau yang di tembaga yang model yang saya pegang tadi itu hanya 1,5 liter gitu. Kalau yang ini bisa sampai yang saya punya ini 20 literan ya gitu ya. Jadi 20 liter isi dandangnya itu kita 20 liter. Jadi lumayan. Kalau disuling bisa menghasilkan minyak. Jadi mayoritas bisa menghasilkan minyak. Jadi untuk yang disuling dengan alat ini bisa menghasilkan minyak. Biasanya nyuling itu bisa berhari-hari gitu ya. Dihasilkan minyak dari sini gitu ya. Jadi ini. Nah, ini yang skala komersial. Nah, skala komersial kalau yang kita suling minyak yang murah, misalnya kayak contohnya daun cengkeh, terus kemudian juga yang minyak yang tergolong murah lagi essential oil tapi yang murah, sereh wangi, daun cengkeh, nilam, itu biasanya dengan dandang yang lebih besar lagi gitu ya. Prinsipnya alat itu semakin besar semakin tidak akurat gitu kan. Karena anunya banyak ininya kan.
apa namanya kebocoran uap di sana sini biasanya kan itu ya, tapi biasa secara umum biasanya kurang akurat gitu ya. Ya yang kecil-kecil seperti ideal yang saya 20 literan ini cukup ideal. Ini maka kita punya lumayan banyak di penyulingan ini dan harganya juga enggak mahal. Jadi kalau yang tertarik menekuni pengen menyuling lagi, yang saya rekomendasikan yang semacam ini gitu ya, yang kelas 20 literan ini gitu ya, ini yang bisa nyuling dan bisa menghasilkan minyak. Nah, kalau mau komersial lagi yang membuat yang sekali masuk 2.000 liter, itu yang biasa dipakai oleh teman-teman yang nyuling daun cengkeh, nilam, akar wangi dan lain sebagainya. Itu penyulingannya besar, sekitar 1.000 liter gitu sekali nyuling gitu. Nah, itu tadi yang sampai yang alat yang tadi, yang skala komersial tadi masih konvensional ya. Alat sulingnya masih prinsipnya persis sama dengan waktu ditemukan lebih dari 1.000 tahun lalu oleh umat Islam dengan nama al-ambik tadi gitu. Nah, kalau di zaman modern ini proses penyulingan itu diakselerasi lagi, prosesnya diakselerasi lagi supaya industri-industri bisa berjalan lebih cepat. Nah, salah satunya adalah dengan ini teknologi dengan ultrasonic ya, istilahnya ultrasonic assisted distillation. Jadi pemecahan sel-sel yang mengandung minyak itu dibantu dengan frekuensi ultrasonik gitu ya. Fungsinya apa? Untuk mempercepat tadi. Kalau misalnya menyuling dengan cara konvensional itu bisa berjam-jam bahkan bisa berhari-hari, dengan ultrasonik ini bisa lebih cepat gitu ya. Jadi ini yang banyak dipakai di industri-industri presisi, misalnya untuk kosmetik dan lain sebagainya, untuk ekstraksi obat dan sebagainya, bisa menggunakan ultrasonik semacam ini. Terus kemudian, nah ini contoh lain, sampai ultrasonik saya tadi saya masih punya gitu ya, yang nggak punya saya ini. Yang ini adalah yang saya sebut supercritical fluid extraction tadi, karena alatnya mahal. Yang mahal bukan peralatan komputer untuk memonitor mengendalikan anunya, ini komputer sih murah tinggal mengisi program. Yang mahal adalah tabung yang di sisi kanan itu. Nah, karena dia harus bisa menahan kira-kira tekanan sampai sekitar 500 bar. Gitu ya, tekanan 500 bar, suhu 500 derajat, nah tekanannya bisa sampai ya sekitar 200-an bar lah gitu ya, 200-an bar gitu ya, 200-300 bar, suhu sampai 500 derajat gitu. Jadi butuh material khusus untuk membuat ini, standar pembuatannya juga khusus karena kita sudah bermain dengan suhu dan tekanan tinggi. Ya, prinsip dasar supercritical fluid extraction itu zat seperti apa namanya yang biasa dipakai CO2 gitu, pada suhu dan tekanan supercritical dia bersifat apa istilahnya, bersifat fase keempat. Fase keempat itu kalau kita dulu belajar waktu fisika, belajar fase itu ada 3, padat, cair, sama gas. Nah, di era supercritical itu tidak lagi pada fase itu. Dia pada fase keempat ya. Dia bukan gas, dia bukan padat, dia bukan cair. Jadi dia kombinasi dari itu. Dia agak bersifat cair, itu bagus untuk solvennya, bersifat untuk solven mengambil zat. Dia bersifat seperti gas karena gas bisa masuk ke seluruh penjuru. Jadi sampai sel-sel itu dia bisa masuk, bisa uraikan gitu. Nah, supercritical dengan cara itu gitu. Maka dia cukup mahal. Jadi meskipun saya tahu beberapa orang tadi di dalam negeri bisa membuatnya gitu ya, alatnya kurang lebih seperti ini dan harganya cukup mahal sehingga saya juga belum punya anggaran untuk membelinya. Jangankan saya, ini perguruan tinggi pada belum punya alat semacam ini gitu. Tadinya saya mau numpang ke salah satu peneliti teman saya yang untuk ngetes apa-apa yang kita pelajari ini, tapi ternyata dia juga nggak punya alat ini. Karena saya tanya punya alat ini, dia bilang saya juga masih cita-cita Pak. Jadi artinya perguruan tinggi top pun belum punya alat semacam ini gitu ya. Belum menjadi prioritas gitu. Padahal di dunia ekstraksi ini menjadi sangat penting. Nah, yang saya juga punya ini. Kalau ini saya punya dan saya sudah coba. Jadi kalau Anda mau praktek yang ini bisa. Namanya microwave assisted distillation. Jadi
prinsipnya mirip kayak tadi yang pemanasan dengan panas tadi, tapi tidak dipanaskan dengan gelombang panas yang api dan sebagainya atau listrik dan sebagainya. Ini dengan gelombang microwave, gelombang mikro ya. Jadi gelombang mikro fungsinya sama, jadi memecah sel-sel yang mengandung minyak. Itu minyaknya berupa essential oil atau berupa apa namanya zat-zat yang aktif untuk bioaktif untuk bahan farmasi segala macam. Kemudian dia menguap, nah di situ dikondensasikan di pipa yang mendatar turun itu, dia kondensasi itu tinggal nanti disambungkan ke sumber air dingin gitu. Jadi yang ini juga bisa dicoba di kantor saya kalau teman-teman tertarik gitu ya mendalami semacam ini gitu ya. Sebelum sebelum pandemi sering ada sejumlah mahasiswa praktek bahkan ngambil tesis di tempat saya. Ya, jadi saya ada alat-alat semacam ini untuk melakukan percobaan gitu ya. Jadi yang ultrasound saya juga ada, yang ini juga ada gitu ya. Kalau ini sih alatnya nggak terlalu mahal ya, kayak ibaratnya Bapak semburat sendiri juga bisa. Dengan melihat alat saya nanti akan buat sendiri bisa. Prinsipnya adalah microwave standar, dioprek di sana sini gitu ya, sehingga dia bisa berfungsi menjadi alat suling dengan microwave. Ini cukup tren, penyulingan dengan microwave itu cukup tren karena pertama alatnya nggak mahal, artinya nggak semahal supercritical tadi, bisa dioprek sendiri dan cukup efektif, hasilnya cukup efektif, cukup akurat dan prosesnya cepat gitu ya, hanya beberapa menit selesai gitu ya. Dibandingkan nyuling secara konvensional kan bisa berjam-jam bahkan bisa berhari-hari gitu ya. Dengan ini adalah cara yang cukup efektif gitu ya. Nah, sampai di sini intinya adalah penyulingan yang membutuhkan berbagai alat yang saya jelaskan tadi gitu ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu yang tertarik untuk melakukan ini, optionnya bisa mencari alat-alat yang saya jelaskan tadi di marketplace atau pesanan dan lain sebagainya, di pabrikan-pabrikan laboratory equipment bisa memproduksi ini. Atau kalau mau tertarik praktek, bisa praktek di tempat saya fasilitasi untuk yang ini. Yang tinggal Anda membawa bahannya, misalnya membawa mawar atau membawa melati, kenanga, banyak sekali Indonesia punya aroma-aroma yang unik ya. Java kenanga itu terbaik di dunia. Ini kan. Nah, mawar kita juga punya mawar terbaik yang sekarang tumbuh. Sekarang ini setahu saya dicoba di Pegunungan Ngeliman di Nganjuk, Jawa Timur. Nah, itu bisa dipelajari teman-teman, itu menarik. Itu fenomena Rosa Damascena bisa tumbuh di Jawa, di Nganjuk, itu menurut saya menarik. Karena itu bisa jadi potensi ekonomi yang sangat menarik ke depan gitu ya, kalau dikembangkan. Nah, sejauh ini masih butuh alat yang mungkin perlu dibeli, perlu dianggarkan khusus dan lain sebagainya. Maka saya akan yang ajari juga cara bagaimana kalau kita nggak punya alat-alat semacam itu, gitu kan? Saya pengen membuat parfum natural, di sekitar saya banyak bunga-bunga wangi atau zat sumber wewangian lain yang aromanya bagus, apakah kulit jeruk bisa, bahkan ekstremnya gitu kulit mangga kueni itu bisa kan gitu ya, di aromanya itu gitu yang eksotis gitu ya, durian bisa jadi aroma durian dan lain sebagainya, itu bisa dan lain sebagainya. Nah itu tanpa alat sekalipun bisa. Nah ini berikutnya saya kasih beberapa cara memproduksi aroma-aroma natural tanpa, boleh dibilang tanpa alat yang perlu dibeli. Saya pakai peralatan dapur dan dalam hal tertentu mungkin juga kulkas bisa dilakukan. Nah, cara yang paling tradisional yang bisa dilakukan ini namanya infusi atau infusion. Ini infusion ini sederhana, ya intinya perendaman ya, perendaman. Jadi ini yang cara dilakukan paling tradisional ya. Infusion itu ibaratnya Anda pengen menginfus minyak ya, nanti bisa. Nah, saran saya gini, kalau minyak yang dipakai untuk infus ini minyak yang tidak beraroma, ya, syukur tidak berwarna dan tidak berasa, tapi minimal tidak beraroma. Oleh sebab itulah kita sediakan FCO itu kan unsur minyak kelapa yang tidak beraroma, yang sudah dipisahkan, tidak ada aroma, tidak ada warna dan lain sebagainya. Tapi Anda juga bisa beli di marketplace gitu ya. Itu yang menariknya minyak kelapa dari
Indonesia itu sudah bisa dibuat FCO oleh teman-teman dan itu ada di marketplace, silakan di jadi itu tinggal dicemplungin dengan aroma apapun, bisa kemangi, bisa apa, silahkan. Nah, setelah dicemplungin, didiamin beberapa hari, 3 hari dilihat dibuka. Nanti kan aroma yang ada di situ, yang tadinya ada di bunga, kemangi dan sebagainya itu pindah ke minyak itu. Kemudian disaring, minyak ininya dilepas. Apa istilahnya? Disaring terus kemudian bahan bekas-bekas bunganya dibuang. Aroma pertama tentu belum seindah yang kita bayangkan karena belum banyak. Nah, maka diulangi lagi gitu ya, bahan yang tadinya sudah dipakai menginfus 3 hari tadi, nah pada hari 2 atau ketiga diganti minyaknya dengan bunganya dengan bunga yang baru. Gitu, dengan bunga yang baru, yang lama diambil, disaring, diganti bunga yang baru. Nanti pada 2-3 hari berikutnya cabut lagi. Pada periode kedua ini tentu minyaknya sudah beraroma lebih, gitu, beraroma lebih. Nah nanti begitu seterusnya sampai diulangi, tergantung seberapa wangi Anda pengen hasilkan minyak ini. Ya intinya adalah ingin memindahkan aroma dari bunga atau sumber wangi lain ke minyak ini tanpa alat. Yaitu cara yang paling kuno ini. Jadi sebelum umat Islam menemukan alembik gitu untuk menguapkan itu, inilah cara yang dipakai gitu ya. Bisa ditemukan, bisa dibayangkan di zaman Nabi kan belum dikenal alembik gitu. Jadi kira-kira minyak wangi Nabi dibuat dengan apa kan gitu ya. Kurang lebih seperti ini cara mengambilnya gitu ya dengan cara infusi tadi. Itu yang cara yang paling, itu pun Nabi sudah terkenal wewangiannya kan gitu, kearumannya kan gitu ya. Artinya dengan alat terbatas pun asal kita konsisten bisa, sangat bisa membuat aroma yang sangat kuat gitu. Jadi cara ini, infusi ini bisa dilakukan di rumah tanpa alat apapun gitu ya. Kalau toh Anda yang mau beli solvennya tadi yang minyak yang tidak beraroma, tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna gitu ya sih. Nah, cara kedua disebut maceration. Maceration itu atau macerasi itu mirip dengan ini alatnya ada di tempat saya juga. Mirip dengan yang infusi tadi, cuman kalau infusi itu statis, pasif, minyak dicemplungin, didiamkan, gitu. Nah, kalau macerasi itu aktif, macerasi itu aktif, dia misalnya bunganya dicacah kecil-kecil, kemudian diputar, gitu, diputar dengan itu. Bahkan kalau mau dikombinasikan bisa dipecah lagi minyaknya itu dengan ultrasonik yang tadi saya jelaskan. Bisa dipecah lagi dengan microwave. Artinya macerasi ini bisa dipandu, diakses, apa istilahnya dipercepat gitu dengan microwave, dengan ini atau dengan putaran biasa. Ya itu mesinnya kurang lebih sederhana seperti ini, tapi itu di dalamnya adalah lebih banyak untuk memutar saja, mengaduk lah gitu, mengaduk. Jadi ini aktif. Otomatis hasilnya lebih baik ya, selain lebih baik juga lebih cepat, apalagi kalau dibantu dengan microwave, dibantu dengan ultrasonik dan lain sebagainya. Ini semua kajiannya ada, semua jurnal-jurnal ilmiahnya banyak. Macerasi ini menghasilkan apakah ekstrak dari tanaman, bukan hanya untuk ngambil aroma, bisa juga untuk ngambil bioaktif kompon ya, senyawa-senyawa bioaktif dengan cara yang kurang lebih sama ya dengan konsep macerasi ini gitu ya ini ya. Jadi macerasi ini semua jenis, kalau yang infusi satu tadi pasif diam dicemplungin ditunggu. Kalau macerasi ini dicampurin, diaduk, bahkan kalau perlu diperkuat dengan ultrasonik, kalau perlu lagi diperkuat dengan dengan microwave tadi gitu. Jadi hasilnya lebih baik dan dengan cara ini gitu. Dan kalau toh kita misalnya ya alat semacam ini pada prinsipnya pengaduk biasa, Anda buat juga bisa. Prinsipnya kayak dandang tapi dikasih pengaduk gitu. Prinsipnya kan dandang ya dikasih pengaduk. Si syukur-syukur dilapisi dandang lapis 2 sehingga bisa dikontrol suhunya untuk menghasilkan efektif. Kayak di lab saya, di tempat saya melatih yang pelatihan fisik, itu ada reaktor bulat, itu prinsipnya kayak dandang itu. Hanya saya buat bulat supaya pengadukannya sempurna dan 2 lapis bisa dikendalikan suhunya dan lain sebagainya ya. Si yang tertarik juga bisa ngopi dari yang saya buat juga bisa gitu ya. Ini yang macerasi ini. Nah, yang
Keempat ini yang sangat menarik ya, yang ini yang salah satu dari yang saya jelaskan tadi, Anda bisa nyoba gitu, termasuk yang ini. Yang empat ini disebut enflorage atau enflorasi ya. Enflorasi ini intinya adalah menyerap aroma-aroma itu dengan minyak padat atau dalam kata lain lemak kan gitu ya. Karena lemak itu kan sangat mudah menyerap aroma ya. Jadi bedanya dengan infusi adalah ini adalah padat gitu ya si ini. Saya jelaskan di sini beberapa langkah ini secara tradisional. Kurang lebih prosesnya seperti ini, tapi proses ini telah saya perbaiki, telah saya sederhanakan sehingga Anda akan bisa memperoleh hasil yang lebih baik, bahkan mungkin yang terbaik di dunia dari proses enflorasi. Tapi untuk pahamnya saya akan jelaskan dulu ya. Biasanya yang paling ujung itu gambar paling atas pojok kiri atas itu adalah orang biasanya menggunakan lemak dari hewan dan lain sebagainya. Karena lemak hewan itu kan banyak campur macam-macam, jadi harus dibersihkan, dihilangin aromanya, jelimet lah gitu untuk bisa jadi itu. Gitu. Nah setelah itu di lemak hewan itu kalau dibiarkan pada suhu dingin di negara-negara barat kan cenderung suhunya dingin ya, dia akan otomatis memadat, mengeras dan lain sebagainya. Maka sebelum mengeras dia ditaruh di kayak piring dan lain sebagainya, itu dia digaris-garis kayak garis-garis yang Anda lihat di stick gitu loh. Stick bekas panggangan itu kan ada garis-garis miring ya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah memperluas permukaan supaya nanti ketika ditaruh bunga-bungaan di situ, permukaan yang berinteraksi dengan bunga-bunga itu banyak, luas. Sehingga yang diserap banyak, kan gitu ya. Nah, yang ketiga setelah diiris-iris tadi, dan masih bisa diiris, belum keras penuh, nah itu ditaruhin bunga-bungaan, ditaruh di rata bunga-bungaan. Ditaruh di bunga-bungaan, merata, nanti itu didiam, mirip kayak infusi tadi, didiamkan beberapa lama. Setelah itu misalnya dua hari, 1 hari, 2 hari dicabut, dibuangin bunga-bungaan, diambil karena aromanya sudah terserap ke lemak tadi, diganti dengan bunga-bungaan baru untuk meningkatkan itu. Berapa kali tergantung kita, berapa sering kita, gitu kan, pengen berapa wangi minyak lemak kita menyerap itu. Setelah itu dia ditutup lagi dengan 2 lapis tempat itu supaya nanti bisa disusun. Yang di bawah bisa nutup yang di atas terus disusun gitu. Jadi ada berlapis-lapis seperti itu. Gitu. Nah, sampai di sini ini saya jelaskan yang apa yang dilakukan orang, tapi ini nggak saya pakai yang anunya ini. Kenapa? Karena sampai menjadi lemak, jadi kita udah dapat lemak aromanya wangi. Pertanyaannya dipakai apa lemak aroma wangi ini, terus digunakannya seperti apa? Kan gitu kan. Kalau di dunia yang ada sekarang, minyak yang beraroma wangi itu, kemudian wanginya itu karena kita nggak mau pakai misalnya minyak wangi berupa lemak hewan kita tempelkan di tubuh kita, nggak mau kita semprotin tubuh kita juga nggak mau kan. Jadi minyak yang sudah lemak yang sudah wangi tadi dipindahkan lagi wanginya ke dalam alkohol. Ini yang praktek yang ada ya, nanti saya jelaskan modifikasi yang saya lakukan. Ditambah alkohol supaya apa? Minyak aroma yang ada di sana tadi, aroma yang ada di lemak tadi terpindahkan ke alkohol. Nah, setelah dia pindah ke alkohol, nanti kemudian di alkoholnya itu diuapkan lagi gitu ya. Jadi ribet banget ya, alkoholnya lagi diuapkan lagi, disaring lagi. Ketika alkoholnya diuapkan, nanti akan ada endapan. Nah, endapan itulah disebut absolut. Itulah yang aromanya sangat wangi, absolut tadi gitu ya. Aroma, jadi alkoholnya dibuang lagi, akhirnya menghasilkan absolut. Jadi di dunia parfumeri ada 2 istilah absolut yang orang sering bingung. Absolut yang disambut ini adalah absolut yang wangian yang diproses dengan cara itu, bentuknya hampir kayak apa ya, hampir kayak lumpur gitu ya, hampir kayak pasta gitu ya, si agak kental, agak ini gitu. Nah itu absolut. Dan absolut yang disebut sebagai pelarut, yaitu itu alkohol 98%, itu juga disebut absolut untuk pelarut gitu. Nah karena proses yang ini nih standarnya menggunakan lemak yang dari ini ribet, dari ternak membersihkannya juga ribet, ribet. Terus kemudian melibatkan lagi alkohol, nanti nguapin alkohol, Anda butuh mesin destilasi kayak yang saya tunjukkan tadi dan sebagainya, masih ribet. Nah alat ini, proses ini, enflorasa ini saya sederhanakan.
dengan zat yang kemarin saya tulis di salah satu post matching saya yang saya sebut solvec ya, solvent non alkohol solvent ya. Non alkohol solvent itu intinya saya buat dari minyak, tapi minyak yang saya buang rasanya, aromanya dan lain sebagainya ya. Jadi warnanya dan lain sebagainya gitu. Benefitnya kita, nah ini menariknya di Indonesia itu punya kekayaan yang luar biasa. Saya punya ide untuk mempatenkan temuan saya yang ini, tapi saya ajarkan aja saya putusin untuk tidak jadi paten. Nanti saya ribet ngurusin paten, nggak mengajarkan ini gitu ya. Mending saya ajarkan aja. Menariknya adalah Anda tahu kalau minyak kelapa itu pada suhu dingin dia akan memadat, ya kan? Tepatnya berapa? Hasil kajian kita itu sekitar 21 sampai 22. Jadi suhu kelapa itu akan memadat pada 21. Sedangkan yang disebut lemak itu intinya adalah minyak yang pada suhu ruangannya dia berbentuk padat. Ya, jadi artinya minyak kelapa itu bisa berkarakter sebagai minyak, yaitu fat gitu, tapi yang cair gitu ya, trigliserid yang cair. Pada suhu tertentu dia berubah menjadi istilah lemak. Ketika dia memadat dia berkarakter sebagai lemak. Ya, paham ya? Jadi karakter lemak itu apa? Dia mudah menyerap aroma tadi. Kalau cair dia karakternya seperti minyak. Kalau karakter padat, nah itu hanya permainan suhu. Permainan suhu. Maka yang Anda bisa coba sekarang gitu ya, yang bisa beli di marketplace atau bisa kontak dari tim kita nanti, Anda cari minyak kelapa yang istilahnya FCO itu, karena itu sudah dibuang aromanya dan dibuang warnanya, dibuang rasanya. Tapi kalau kita dinginkan, karena FCO itu rata-rata istilahnya rantai panjangnya dipisah, dia butuh suhu lebih rendah untuk membeku ya. Misalnya 18 misalnya dia beku. Kalau normalnya minyak kelapa kan sekitar 22 ya. Ini sekitar 18 misalnya itu sudah beku gitu. Jadi caranya kalau dengan cara ini sederhana, Anda menggunakan FCO tadi, kan FCO sudah tidak beraroma, sudah tidak berwarna. Beda dengan cara lemak binatang ini yang harus dibersihkan dulu, nanti ngilangin rasa amisnya, itu pengalaman saya luar biasa susahnya. Ini hanya teknik, kalau teknik tradisional yang zaman sekarang agak sulit dilakukan, karena ngilangin aroma dari ternak itu luar biasa susahnya gitu ya. Jadi dengan cara itu, kalau FCO kan sudah tidak berbau, tidak aroma. Jadi tahap itu sudah kita lalui. Yang kita lakukan sederhana, taruh di dalam kulkas. Kulkas kita itu kan suhunya sekitar -4. Gitu. 4 derajat Celcius. Jadi tidak lama setelah kita taruh, dia sudah akan cenderung mengeras. Tapi sebelum dia mengeras, tadi ditaruh di wadah. Gitu. Saran saya wadahnya gini, ini juga temuan saya dari nyari di dapur istri saya dapat. Jadi alat yang saya gunakan itu seperti ini. Jadi Anda kan tahu kan, Anda pasti di rumah ada kan. Tergantung ukuran kulkas Anda ya, ruang untuk pendingin bukan freezernya ya, tapi ruang yang refrigeratornya. Jadi bukan freezernya. Sebatas berapa gitu ya, Anda bisa sesuaikan ukurannya gitu. Nah nanti caranya kalau dengan cara ini minyak ini kita isi misalnya separuh gitu ya, diisi minyak atau kurang juga nggak apa-apa. Di pokoknya minyak diisi ini. Terus kemudian kita masukkan kulkas yang refrigerator tadi. Apa yang terjadi? Dalam waktu cepat dia akan membeku. Tapi sebelum benar-benar beku jadi keras, itu kayak diiris-iris tadi. Dikasih kayak garis-garisnya stick gitu ya, malang melintang itu untuk memperluas permukaannya. Terus kemudian ditaruh bunga-bungaan. Nah, setelah ditaruh bunga-bungaan, nanti sudah satu itu ditumpuk kemudian yang kedua. Jadi nanti setelah itu ditumpuk dengan yang kedua kayak gini. Ditumpuk dengan yang kedua seperti ini, atasnya dikasih lagi. Jadi Anda bisa tergantung ukuran kulkasnya bisa berapa tumpuk pun gitu kan. Fungsinya dua. Satunya dia berfungsi sebagai mensil supaya ini aroma tidak bocor, tidak keluar. Kedua memperbanyak tumpukan ini, memperbanyak ini gitu ya. Nanti ini setelah yang paling atas baru ditutup plastik wrapper tadi.
ditaruh di kulkas. Nah, hanya karena kita tahu kalau di dalam kulkas dia terlalu dingin, dia akan cenderung mengeras. Otomatis efektivitasnya dalam menyerap aroma juga nggak terlalu efektif. Kalau mau lebih efektif lagi, setelah dia cukup beku atau cukup ini meresap, dikeluarin dari kulkas, ditaruh di ruang tidur Anda, atau ruang manapun yang pakai AC. Kira-kira dengan suhu antara sekitar plus minus 20-an. Atau 20 atau 22 dia juga nggak mudah mencair ya, tergantung minyak yang dipakai gitu ya. Jadi antara 18 sama itu. Nah, dengan cara itu nanti apa yang terjadi? Yang terjadi adalah minyak yang sudah beku tadi pada suhu sampai 22 tidak dia segera mencair. Dia akan lembek, tidak sekeras kalau di dalam kulkas, tapi dia tidak mencair. Maka di situ Anda sudah berfungsi sebagai perfect maceration ya. Jadi suhu yang terkendali kan kulkas apa di ruang tidur atau yang pakai AC kan bisa dikendalikan suhunya bisa minus 18, 18, 20, 20 kan bisa dikendalikan ya dengan pengendali suhu itu. Jadi dia akan apa yang terjadi ketika kita tinggal ruangannya panas. Ketika terjadi ruangannya panas misalnya atau AC-nya kita matikan nggak boros listrik, nggak masalah juga. Karena ketika dia mencair minyaknya itu sempat mencair misalnya karena AC-nya kita matiin, dia yang terjadi berfungsi sebagai infusi yang saya jelaskan pertama tadi, medianya minyak. Jadi dia kalau misalnya mengikuti irama kerja kita di rumah, pada saat kita tidur dingin misalnya atau di rumah dingin, dia berfungsi sebagai maserasi, itu fungsi efektif. Pada saat dia mencair sebagian misalnya atau bisa mencair seluruhnya, dia berfungsi sebagai infusi. Begitu seterusnya berganti-ganti. Nanti Anda akan bisa buktikan bahwa cara ini pertama hemat, kita bisa melakukan ekstraksi itu dengan cara yang murah karena nggak ada alat yang baru yang kita beli. AC sudah ada di rumah, kulkas ada di rumah, nampan tadi sudah ada di rumah. Nampannya jangan plastik ya, Mas, karena plastik bereaksi. Jadi nampannya harus dari kaca ya, jadi anunya supaya tidak bereaksi gitu ya. Saya kasih bawain contoh supaya anunya. Terus kedua adalah AC juga sudah ada di rumah. Dan lagi, karena dia bentuknya nanti setelah bereaksi, kita pengen gunakan sederhana. Nggak usah dipakai ruang AC, nggak usah sempat dibekukan, ditaruh di ruangan standar open kita di dalam ruang yang tidak ber-AC, suhu kita kan 25, Pak, 25 sampai 30. Bahkan di Jakarta bisa lebih dari itu. Otomatis dia mencair. Ketika dia mencair ya itulah minyak wangi, nggak perlu lagi diekstrak dengan alkohol yang harus diuapkan lagi dan lain sebagainya tadi. Jadi disitulah hemat. Kenapa ini nggak ditemukan orang di luar negeri gitu ya? Misalnya di para peneliti kita atau di Arab dulu, para ulama-ulama dulu, atau di Perancis yang meneruskan ilmu Islam selama berabad-abad ini menguasai ilmu itu, kenapa tidak ditemukan? Sederhana, mereka tidak punya minyak kelapa yang mempunyai suhu tadi, suhu titik beku antara plus 22 tadi sampai 18 tadi. Nah, kita diberi rezeki oleh Allah minyak kelapa. Minyak lain nggak beku pada suhu itu, butuh suhu lebih rendah. Gitu ya. Jadi tidak berubah menjadi berkarakter lemak tadi pada suhu seperti kelapa gitu ya. Jadi maka itu yang saya perkenalkan sebagai istilahnya solvent yang tidak lagi menggunakan alkohol, tidak menggunakan bahan-bahan kimia, yang bisa dipakai untuk apa saja, mengekstrak minyak wangi bisa, mengekstrak aroma yang lain atau zat-zat lain untuk keperluan kesehatan bisa. Saya banyak sekali risetnya ya, riset percobaan yang terkait dengan ini ya, bisa untuk mengambil polifenol untuk obat, bisa mengambil tokoferol untuk antioksidan, bisa mengambil pigmen, misalnya pigmen merah, bisa ngambil senyawa-senyawa seperti astaxanthin dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa dilakukan dengan teknik ini tergantung bahannya apa gitu ya. Dan solvennya sederhana, solven minyak kelapa yang kita hilangkan warna, aroma dan rasa.
tadi si anunya, jadi tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna. Jadi karakter solvent yang seperti itu gitu yang kita bisa hasilkan itu. Nah, kalau itu masih agak jelimet sedikit prosesnya karena menyangkut pemisahan rantai panjang, rantai pendek dan lain sebagainya ya. Sementara saran saya Anda beli saja gitu ya, bisa di marketplace juga kalau kesulitan memperoleh atau ragu bisa ke kita juga, enggak masalah gitu ya. Jadi ini apa namanya, karena itu butuh scientific tertentu untuk buat. Tapi kalau sampai mengekstrak saja, ilmunya ya seperti yang saya jelaskan tadi gitu. Demikian Bapak Ibu sekalian ya, tentang mundur sedikit dari parfum teknik peracikan dan lain sebagainya, mundur ke arah bagaimana kita bisa mengolah dari bahan baku, bahan mentah dengan berbagai teknik tadi, yang pakai alat sederhana sampai alat yang paling canggih, sampai yang dengan penggunaan alat-alat dapur. Anda bisa coba gitu ya ini. Kalau pengen coba penyulingan di tempat saya juga ada mesin sulingnya. Kalau Anda pengen nyoba di rumah sendiri bisa infusi, bisa maserasi, juga bisa enflorasi tadi yang saya jelaskan terakhir tadi ada enflorasi gitu ya, atau kombinasi dari keduanya. Enflorasi dan atau infusi dan enflorasi, yaitu ketika kita gunakan minyak kelapa dengan permainan suhu tadi gitu. Kalau ada mahasiswa mungkin S2 atau S3 yang tertarik meneliti, itu akan sangat menarik ya. Saya mempraktekannya, saya mencoba, tapi saya nggak sempat meneliti dari sisi sainsnya, tepatnya suhunya berapa, nanti kalau dia terjadi perubahan itu apakah hasilnya meningkatkan dan lain sebagainya. Kalau teori saya mestinya meningkatkan, jadi karena terjadi perubahan fase yang berulang-ulang tadi itu akan meningkatkan ya, kayak dia ngembang kempis gitu kan. Jadi ketika menjadi es dia mengembang, ketika mencair dia mengempis gitu kan. Jadi kayak pompa gitu kan. Teori saya seperti itu ya. Dua-duanya ketika mengempis yaitu jadi minyak, dia bersifat sebagai pelarut juga gitu kan. Ketika jadi es jadi padatan, dia juga seperti lemak, dia berkarakter yang sangat mudah menyerap aroma kayak gitu ya. Jadi ini hanya karena ini kajian praktis di lapangan gitu ya. Setahu saya belum ada riset khusus tentang ini gitu. Jadi ada bisa yang berkepentingan atau tertarik untuk dalami secara saintifik bisa menganukan percobaan yang terkait dengan yang terakhir tadi kan gitu ya. Demikian rekan-rekan sekalian, silahkan kalau ada yang mau dielaborasi atau ditanyakan dari alat-alat atau proses yang saya jelaskan tadi. Silakan Ruri dipandu. Ini ada pertanyaan izin dari Wim PZA. Kalau Attar itu parfum oil hasil penyulingan atau dengan teknik lain? Enggak dengar Ruri. Tes 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 tes. Ya, lewat di sini. Oke. Izin bertanya Pak Yai, kalau Attar itu parfum oil hasil penyulingan atau dengan teknik lain? Mungkin peserta nggak mendengar, suara kamu kurang keras. Supaya suaranya keluar di komputer. Tes. Kedengaran nggak pertanyaan, dibacakan dulu. Atau mungkin bisa nanya langsung aja, lebih kedengaran. Jelas, Pak. Jelas? Jelas, Ustadz. Oke, ya udah. Silakan Ruri kalau udah jelas. Atau dikasih kesempatan nanya langsung aja Ruri. Yang raise hand bisa di. Coba kamu bacain ulang coba. Tes. Oke, coba dibacain nggak apa-apa. Dari WMPZA, izin bertanya Pak, kalau Attar itu parfum oil hasil penyulingan atau dengan teknik lain? Apa? Atari? Attar.
Oh, atar itu dari umumnya penyulingan sama itu Pak, anunya. Dari bahannya dari kayu-kayuan biasanya. Oke. Parfum tradisional Arab banyak menggunakan ini atar. Mungkin ada pertanyaan lain? Silakan kalau mau nanya secara langsung mungkin lebih baik karena si Ruri ada kendala di suara. Pak, izin bertanya. Ya silakan Pak. Kalau tadi bentuknya dalam bentuk hidrosol, itu bisa langsung dipakai atau harus dicampur lagi? Dalam bentuk infus. Dalam bentuk hidrosol tadi, misalnya hasilnya. Oh, hidrosol ya. Hidrosol itu karena dia kandungan minyaknya biasanya kurang dari 2% atau 2% atau kurang. Dia kalau dipakai kayak seperti ini, dia fungsinya adalah sebagai sebagai spray ya. Spray atau kalau laki-laki splash lah gitu ya. Si segar ini cuman aromanya nggak awet gitu aja. Aroma garunya muncul, aroma kalau ini saya pakai garu sama sedap malam kedua-duanya muncul gitu ya. Cuman dia tentu karena sebagai spray dia nggak tapi itu spray juga punya market tersendiri ya. Jadi kayak di Indonesia misalnya di negara-negara tropis kayak Indonesia sangat sering terasa panas di luar. Nah, spray ini menjadi sangat mestinya punya market, tinggal diintroduksi aja gitu ya. Sekitar 2%. Aromanya muncul. Hanya bedanya dia nggak tahan lama karena memang presentasinya kecil gitu sini. Nah, cuman kalau dia hanya satu aroma, biasanya ya mungkin kurang menarik ya kalau misalnya hanya garu atau apa. Caranya sederhana seperti teknik pencampuran itu, tapi langsung persentasenya air gitu. Base note-nya berapa persen, mid note-nya berapa. Ini kayak ini saya pakai separuh-separuh misalnya. Base note-nya adalah dari garu, dari hidrosol garu, mid note-nya saya pakai dari hidrosol sedap malam gitu misalnya. Nah ini bisa kita kombinasikan seperti itu. Dan hasilnya tentu karena hasil suling ya dia bersih, bening, tidak ada warna apapun gitu. Assalamualaikum dari Pak Sigit nih Pak. Izin bertanya, maaf jika sudah pernah dibahas. Apakah minyak kelapa sawit memiliki sifat yang sama dengan VCO? Tidak ya, titik bekunya beda ya. Minyak sawit titik bekunya beda. Dan pengalaman saya di minyak sawit sulit sekali dibuat bening seperti putih bersih seperti VCO ini, seperti FCO ya. Fractionated coconut oil misalnya, dia nggak akan seperti itu gitu ya. Jadi tetap akan ada warna kekuning-kuningan. Nggak masalah juga sih, cuman butuh pengamatan suhu yang dia lebih rendah ya, butuh suhu karena dia beku pada suhu yang jauh lebih rendah gitu ya. Jadi kalau Anda coba misalnya minyak sawit kan tidak pernah membeku di udara dingin kita, dingin biasa. Tapi kalau minyak kelapa, gitu, di Anda yang tinggal di daerah-daerah dingin, kayak di Puncak, di Kerinci, di Liman, Nganjuk, dan sebagainya, itu sering membeku ya. Ini kalau sawit tidak gitu ya. Bisa juga dipakai, cuman butuh pengamatan yang terpisah ya, pengamatan terpisah. Kedua, dia tidak memenuhi salah satu syarat tadi yang saya jelaskan, solvent yang baik. Dia tidak berwarna, tidak berbau, tidak beraroma. Ada efek lain juga karena sawit atau karena karakter minyaknya berbeda, efek pliket kalau bahasa Jawanya.
Kalau dipakai dia lebih terasa pliket kayak apa ya? Ya Anda bisa coba ya, dirasain di tangan gitu. Kalau sawit di tangan kan terasa pliket gitu. Kalau kelapa, khususnya yang FCO dan juga di Tamanu, Tamanu di tangan dia terasa lembut, enak gitu. Khususnya Tamanu terasa ini sekali karena Tamanu asam lemak terbesarnya adalah stearat. Nah, stearat itu karakternya sebagai pelembut dia. Maka Tamanu dominan kalau dipakai kulit dia terasa lembut sekali karena dia asam terbesarnya adalah stearat. Kalau FCO di minyak kelapa terbesarnya adalah laurat, asam laurat. Karakternya agak sedikit berbeda. Ya, ini Pak Fatah angkat tangan, silakan Pak. Kalau Ya mau silakan bertanya Pak. langsung. Ya, izin bertanya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak, kalau di tempat Bapak itu kita bisa praktek apa aja dan hari apa aja Pak? Prinsipnya by appointment, Pak. By appointment artinya hari kerja, tapi pada umumnya hari kerja bisa, gitu. Kecuali saya lagi ke perjalanan keluar atau apa gitu ya. Tapi pada umumnya bisa hari kerja, dan yang bisa dilakukan ya tentu dengan alat-alat yang kita ada. Yang tadi misalnya penyulingan ada, kita lengkap, mau yang pakai tradisional tadi, yang pakai skala lab tadi atau skala komersial kita ada gitu ya. Pakai microwave kita ada, pakai ultrasonic kita juga ada. Yang enggak ada adalah yang saya jelaskan tadi, yang yang supercritical saya belum ada gitu. Sama satu lagi Pak, ini kan sekarang ini kan banyak tuh Pak ya yang jual-jual parfum gitu Pak. Nah, produk yang dibuat yang trainingnya sedang dilakukan ini, apakah perbedaannya apa Pak dengan yang sekarang marak dijual buka-buka kedai parfum itu Pak? Nah, jadi gini Pak, pelatihan ini saya adakan justru karena melihat maraknya parfum-parfum yang meluas di masyarakat, itu rata-rata pakai chemical Pak, 100% chemical, aromanya chemical, dan dia pelarutnya mayoritasnya adalah absolut yang saya sebutkan tadi, yaitu alkohol 98%. Jadi bisa dibayangkan ketika masyarakat dibanjiri dengan alkohol dan chemical ya, di ini kan gitu. Ini luar biasa ininya, karena kemana-mana itu yang terjadi, di mana-mana parfum itu, dari yang dijual di eceran sampai yang di mall-mall mewah, itu semuanya bahannya adalah chemical. Maka the main difference yang kita latihkan ini adalah natural. Bagaimana sih kita umat Islam ini wangi tapi juga natural gitu. Maka di sejak pelatihan saya perkenalkan konsep natural perfumery gitu, yaitu minimal kita mulai dari 80% natural, yaitu dengan mengganti solventnya tadi. Yang tadinya alkohol kita bisa ganti air, bisa kita ganti minyak. Ya kalau jadi air jadinya spray atau splash, kalau dari minyak ya jadi minyak wangi tradisional, yaitu ya dengan minyak ya yang dioleskan itu gitu. Bedanya di sana. Jadi kita mengedukasi. Nah, sekarang dengan yang pelatihan yang hari ini kita maju selangkah lagi. Bagaimana kalau kita pengen 100% wangi kita itu sama sekali tanpa chemical. Nah, caranya tadi yang saya ajarkan, yang saya ini gitu. Tentu punya banyak kelemahan, misalnya aromanya cenderung tunggal atau terbatas. Ya, misalnya kalau yang kita suling hanya mawar, ya otomatis aroma tunggal mawar kan gitu. Tapi enggak ada salahnya. Tapi full natural kan gitu ya sih ini. Jadi misalnya kalau toh kita hanya dapat hidrosol kayak gini gitu, enggak masalah. Ini juga aroma 100% natural karena bahannya hanya air suling yang ada aromanya, yaitu aroma garu dan sedap malam kan gitu ya. Jadi kita bisa menggantikan nuansa aroma chemical itu dengan ini. Jadi main difference-nya di situ Pak. Jadi maka kita mulai dengan natural minimal 80%, yaitu yang ketika kita masih menggunakan fragrance yang sintetis tapi carrier-nya sudah alami. Maka kita ajarkan masyarakat, siapapun yang mau belajar, kita ajarin untuk membuat supaya apa, masyarakat atau kita ada budaya wangi yang tanpa harus membeli, tapi juga tanpa harus terjebak kepada wewangian yang berdampak buruk pada kesehatan, yaitu alkohol. Ya. Nah, itulah yang saya jelaskan di awal dulu, ketika alkohol itu dihirup sebenarnya sampai otaknya lebih cepat daripada diminum kan gitu.
Jadi dari sisi dampaknya kan sebenarnya bahaya dihirup daripada diminum. Ya, terima kasih Pak. Ya, Mas Pak. Ya, ini ada Pak Henry dari Cirebon. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Apa nih barangkali putus-putus agak kurang bagus. Menarik sekali Ustaz tadi pembahasannya yang terkait dengan pembuatan aroma yang diinfusi dari minyak kelapa yang ditaruh di kulkas ya Ustaz ya. Ya. Itu nanti penggunaannya itu kan semacam lemaknya atau gel ya Ustaz. Kemudian terinspirasi juga saya untuk menggunakannya di masjid-masjid itu. Sekarang kan masjid-masjid itu banyak menggunakan parfum yang digantung itu. Parfum sintetis ya. Sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan bahan yang alami yang dari aroma bunga-bungaan, kemudian dengan menggunakan minyak kelapa yang dijelkan itu mungkin seperti itu atau gimana yang saya tangkap ya, Ustaz? Jadi gini, kalau pada suhu 22 ke bawah, dia akan berupa kayak lemak ya, kayak gel, kayak lemak Pak, kayak lemak, kayak apa ya, kayak margarin ya, kayak margarin gitu ya, pada suhu 22. Kalau pada suhu sekitar 16 ke bawah, 15 ke bawah, dia ya kayak es kan gitu ya, mengeras kayak es gitu. Dari karakternya kan berubah. Nah, karena di masjid-masjid, di rumah-rumah, suhu rata-rata kita antara 25 terendah, tapi kebanyakan sekitar 30. Otomatis dia menjadi cair, Pak. Nah, karena dia menjadi cair, justru itu hikmahnya. Karena minyak kelapa ini otomatis cair pada suhu di atas 25, maka dia nggak perlu lagi kayak yang metode alkohol tadi ditambah alkohol untuk mengencerkan. Jadi artinya bisa langsung dipakai. Kalian masuk sebagai minyak wangi gitu ya, minyak wangi yang bisa dioleskan ke badan, nanti keserap ke tubuh, keringat kita menjadi wangi dan lain sebagainya. Atau kalau di masjid-masjid itu disemprotkan langsung ke sajadah-sajadah, ya, karena dia minyak, dia bertahan wanginya lama di masjid. Karena beda dengan alkohol atau spray yang biasa disemprotkan itu, karena langsung terbang ke udara, dia saat wangi tapi selebihnya nanti dia harus setiap saat disemprot. Kalau ini karena bersifat minyak, gitu disemprotkan aja ke sajadah, yaitu ke sajadah-sajadah, maka sajadah-sajadah kita akan baunya wangi gitu. Nah, itu cara wangi yang fully 100% natural dan bisa dilakukan sendiri. Silakan, Mbak. Ini ada dari chat Pak, Bahrul Arif. Selain dari kelapa, solvent bisa dari apa lagi Pak? Kalau di alam, kalau di pasar itu mayoritas solvent itu dari chemical ya. Solvent itu ada dua jenis, ada yang larut air istilahnya atau apa sih polar ya, solvent gitu yang untuk melarutkan zat-zat yang larut air. Itu biasanya digunakan etanol, alkohol ya, alkohol atau etanol, metanol itu yang paling umum ya, metanol, alkohol. Kalau yang pelarut minyak gitu ya, zat-zat yang larutnya di minyak itu digunakan misalnya heksan gitu ya, selain heksan juga ada zat-zat lain yang misalnya aseton dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu yang ada di pasaran. Yang ada di pasaran sampai sekarang mayoritasnya adalah dia dari chemical. Nah, ini menariknya. Pasar pelarut itu di dunia sekarang pasarnya 150 miliar dolar dan mayoritas chemical. Tapi ada gerakan global yang disebut gerakan green chemistry yang masyarakat pengen pindah kepada green solvent. Nah, maka green solvent itu dalam bentuk apa gitu. Orang berlomba di dunia untuk menemukan green solvent. Nah, salah satunya kita ikut dalam perlombaan itu yang kita menghasilkan solvek tadi yang berbasis minyak kelapa ya. Karena minyak secara tradisional sejak ribuan tahun lalu sudah digunakan sebagai pelarut gitu ya, sebagai pelarut untuk minyak wangi bahkan untuk obat. Jadi yang teknik yang ini yang digambar ini yang teknik enflorasi ini bisa dilakukan bukan hanya untuk mengambil wewangian,
bisa untuk mengambil obat, gitu ya. Si minyak FCO itu kan minyak makan sebenarnya, dimakan nggak ada rasa, nggak ada kayak VCO gitu, nggak ada rasa, nggak ada aroma gitu ya. Nah, tapi kalau kita isi dengan misalnya senyawa aktif biokompon gitu, misalnya bioaktif kompon gitu, maka dia akan menjadi obat. Salah satu misalnya yang Anda bisa coba, saya sekian tahun lalu mengajarkan ke masyarakat untuk menanam pohon zaitun. Di depan masjid kita misalnya ada pohon zaitun, di komplek kita ada banyak pohon zaitun, di startup banyak sekali pohon zaitun yang saya tanam, saya bibitkan. Zaitun di Indonesia hasil penanaman kita belum berbuah. Tapi daun zaitun itu mengandung zat yang disebut euleropin. Euleropin itu adalah zat senyawa bioaktif yang bahkan di para pemalsu zaitun, minyak zaitun itu sering diinfus dengan daun zaitun. Gitu. Karena apa? Efektivitas terhadap kesehatannya, daun zaitun itu nggak kalah dengan minyak zaitun. Gitu. Jadi karena adanya zat euleropin tadi, itu menjadi semacam doping alami ya, doping alami. Jadi kalau kita misalnya capek gitu ya, kerja capek, kaki pegel-pegel, sakit, saraf, itu minum namanya olea ya, olive leaf extract, itu hanya dengan mengkonsumsi itu kita segar kembali. Itu salah satu berkah dari pohon zaitun. Nah, euleropin itu kalau saya dulu mengekstrak, melakukan dengan teknologi tinggi, dengan istilahnya apa namanya, dengan suhu rendah ya, penguapan dengan suhu rendah dan lain sebagainya. Tapi cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan cara ini, persis seperti yang kita ajarkan ini, hanya yang ditaruh di situ adalah daun-daun zaitun, gitu ya, si daun-daun zaitun, gitu ya, ditaruh di situ, nanti dia akan terserap kepada lemak itu. Dan jadi bisa untuk cara ini bisa untuk mengambil selain aroma juga bisa mengambil zat-zat aktif tadi, gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi apa namanya, bisa untuk banyak hal ya. Jadi minyak yang kelapa itu kan menariknya, kalau kelapa kan memang dia sudah bisa dilakukan untuk di suhu yang menjadi padat, ini pada suhu yang relatif tidak sangat dingin gitu ya, jadi biaya listrik segala macam nggak ini gitu. Nah, pelarut lain kalau yang natural tapi ini butuh modal yang lebih besar, butuh effort yang lebih besar karena butuh suhu tinggi dan tekanan tinggi, yaitu air. Air sendiri itu bersifat solvent dan bersifat apa namanya istilahnya dia jadi selain melarutkan dia juga mengekstrak gitu ya, bersifat solvent dan bersifat katalis. Tapi untuk mencapai seperti itu yang paling efektif ketika air itu lagi menjadi fase keempat tadi, yaitu supercritical H2O ya. Jadi menjadi super. Nah, itu butuh suhu pada suhu sekitar 400 dengan tekanan sekitar 221 bar. Nah, itu air itu akan menjadi solvent dan sekaligus katalis yang sangat efektif gitu. Jadi yang pernah saya tulis juga, kita bisa membuat misalnya bahan bakar seperti bensin, seperti diesel segala macam hanya dengan air, tapi butuh tekanan tadi. Butuh tekanan, kalau untuk memisahkan gliserolnya butuh tekanan sekitar 221 bar, suhu sekitar 400. Kalau nanti waktu melepas CO2-nya, kita butuh tekanan yang lebih rendah sekitar 35 bar dan suhunya sekitar 500-an. Nah, tapi dua-duanya bisa dilakukan. Jadi secara teoritis dan sudah dibuktikan oleh teman-teman yang melakukan penelitian ini, kita bisa membuat bensin, diesel, dan lain sebagainya dari minyak-minyak seperti tamanu, minyak kelapa, minyak kacang, dan lain sebagainya dengan alat-alat yang tadi, dengan air tadi, gitu ya, pada suhu dan tekanan tertentu. Gitu. Ini ada Pak Fatah, silakan Pak. Kenapa? Iya Pak, mau nanya lagi Pak. Silakan, itu kan FCO dan Tamanu Oil itu kan sebagai carrier Pak ya. Nah mereka kedua ini perbedaan sama persamaannya apa Pak? Oke, jadi duanya punya karakter yang berbeda. Jadi kalau yang dari FCO, keunggulannya dia tidak berwarna, tidak beraroma, dan tidak berasa. Ya, jadi dia sebagai solvent dia adalah perfect solvent gitu. Jadi sebagai carrier dia perfect carrier kan gitu ya si ini ya. Tamanu kelebihannya apa? Tamanu ada sedikit aroma, tapi aroma ini akan tenggelam nanti pada saat kita campur dengan minyak wangi kan gitu ya.
sedikit berwarna, jadi warnanya kekuningan ya kayak minyak pada umumnya kan gitu ya. Tergantung orang suka warna minyaknya berwarna apa tidak gitu. Tapi Tamanu punya kelebihan lain ya. Tamanu itu kan yang saya ceritakan tadi, dia 30% lebih minyaknya itu adalah stearat. Jadi stearic acid gitu. Stearic acid itu apa? Kalau dipakai di tangan itu melembutkan, dikena tubuh kita melembutkan. Jadi melunakkan, melemahkan. Jadi kalau dia dipakai bukan hanya mengharumkan, tapi juga memperbaiki kulit kita. Maka dari itu kita misalnya salah satu produk yang sudah dapat terdaftar di POM dari produk kita adalah anti aging itu kan saya buat dari Tamanu. Jadi saya buat dari minyak Tamanu dengan komposisi tertentu, karena kalau dipakai di kulit yang sudah mengerut, misalnya dia akan kencang lagi dan lain sebagainya. Jadi karakternya seperti itu. Jadi Tamanu karakter manfaat kesehatannya itu yang saya ambil gitu. Maka orang sering melakukan masih ada agak aromanya, tergantung. Kalau mau yang nggak ada aromanya sama sekali, nggak ada ini pakainya yang FCO tadi. Tapi kalau pengen dampak kesehatannya luas, aromanya toh tertutup pada saat kita isi dengan fragran atau essential oil, maka pilihannya Tamanu. Jadi masing-masing punya kelebihan ya, Pak? Masing-masing punya kelebihan dan tergantung selera aja, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, mari. Pak Anas, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhaimin. Izin bertanya Pak terkait dengan water carrier yang solubilizer itu yang kapan hari dibahas dengan apa bisa dipesan ke tim ya Pak? Tim Saged. Jadi kalau di kita karena exercise untuk mencampur air ini kan tidak mudah ya. Jadi yang kita sediakan adalah yang sudah istilahnya pakai surface modification ya, sudah kita surface modification, jadi nanti tinggal mencampur dengan air berapa kali gitu ya. Jadi dalam bentuk kita sudah dalam bentuk kayak apa ya kayak minyak kental gitu, yang nanti tinggal dicampur berapa kali. Tapi tetap bisa dimodifikasi aromanya. Misalnya garu dicampur ini, baru setelah itu ditambah air gitu ya. Rasionya antara bisa sampai ditambah air sampai 90 ya, jadi 9 kalinya. Jadi yang water soluble tadi jadinya nanti kayak di meja saya nggak ada. Ruli tolong ambilin di botol-botol kecil di meja saya yang kayak gini. Ya warna-warni. Jadi hasilnya bisa seperti itu. Nah ini contohnya ya. Ini yang saya pakai. Ini yang saya pakai dengan menggunakan apa istilahnya? Saya gunakan fragran yang merah itu si saffron ya, jadinya seperti ini. Yang saya pekan lalu cerita dengan aroma bidadari itu ini itu. Nah yang ini yang dari campuran-campuran yang lain ya. Jadi kalau di campurannya nggak berwarna ya persis air kayak gini. Si ini. Nah biasanya seperti ini kandungannya hanya sekitar aromanya sendiri hanya 20% lah gitu kira-kira. Hanya 2% lah gitu kira-kira gitu ya. Nanti kontak ke ini kita aja, aroma persis urutannya sama dengan yang di itu, cuman yang water soluble gitu. Terima kasih Pak. Ya, mari. Ini ada pertanyaan dari WMPZA. Karir oil, FCO, Tamanu oil, dan lain-lain, apakah bisa dipesan dari Bapak? Mengingat kalau beli di marketplace tidak dapat dipastikan keaslian atau kemurnian oil tersebut. Bisa Pak, jadi bagian dari pelatihan ini kan kita memang menyediakan bahan ya, fungsinya dua ya, untuk mengedukasi, kedua ya tadi karena contohnya misalnya minyak Tamanu ya, di luar sana kan kegunaannya sangat banyak Pak ya, jadi ada yang untuk obat, ada yang untuk obat kulit itu ya kayak minyak kutus-kutus dan lain sebagainya. Ini ada yang untuk kegunaan lain gitu. Jadi yang ada bahkan ada yang untuk bahan bakar dan lain sebagainya. Nah, kalau yang kita ambil ini memang istilahnya kita proses dari A sampai Z ya, dari mulai biji-bijian kita
pisahkan gitu, yang apa istilahnya, yang virgin tamanu oil, yaitu yang kita pakai untuk untuk minyak wangi ini gitu ya. Jadi bisa kita lihat mulai dari ujung ke ujungnya. Gitu. Jadi bisa Pak, silakan kontak tim kita ya seperti biasa. Ini ada pertanyaan dari Nurul Fajriah. Tamanu oil apa bisa diminum seperti VCO sebagai obat? Nah, tamanu tidak bisa. Tamanu tidak bisa dan tidak dianjurkan karena dia bukan minyak makannya, dia minyak luar. Jadi kalau dipakai di kulit tadi gitu ya, di kulit tadi. Kenapa? Karena tamanu itu khasiatnya ada melekat pada, salah satunya melekat pada apa istilah gam ya, gam yang terbawa di situ ya, fosfolipid istilahnya ya, asam fosfat yang ada di situ, dan itu rasanya tidak enak. Jadi kalau diminum tidak enak gitu. Meskipun tidak beracun tapi tidak enak dan tidak dianjurkan. Nah, hikmahnya apa? Karena dia bukan minyak makan, nah itulah Allah sudah sediakan lengkap ke kita, yang dimakan minyak-minyak yang lain. Nah, minyak-minyak yang seperti ini gunanya untuk bahan baku industri, bahan baku kesehatan, bahan baku bahkan bahan bakar tanpa harus berebut dengan makanan gitu. Jadi masing-masing kita udah disediakan lengkap, yang ini bukan untuk mata, tapi untuk obat. Nah, obatnya masuknya lewat kulit tadi. Jadi dia masuk meresap lewat kulit, kayak anti aging segala macam kan masuknya lewat kulit gitu. Ada lagi silakan. Oke, cukup Bapak-bapak. Jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, hari ini saya cukupkan ini. Nah, silahkan nanti kalau ada kesulitan mencoba poin-poin yang saya jelaskan tadi, kalau mau mencoba ada kesulitan bisa kontak saya atau kontak asisten saya yang biasa kontak Bapak Ibu sekalian. Nah, dari sana kita pandu. Saya anjurkan gitu karena yang nomor 3 tadi, infusi, maserasi sama enflorasi tadi tidak membutuhkan bahan-bahan lain, ya tidak ada yang perlu dibeli gitu ya. Jadi ini ya tentu Anda masih perlu membeli tadi minyak yang tidak beraroma tadi, bisa dibeli di pasar atau melalui bantuan kita, silakan. Hanya itu karena nanti aroma lain kan bisa dipakai di bahan yang ada di sekitar Anda ya. Minyak-minyak yang ada, Anda yang tinggal di daerah misalnya banyak bunga-bungaan, melati, di pantai utara Jawa itu banyak sekali melati yang bagus, yang terkenal gitu. Kalau yang di Garut yang terkenal adalah akar wangi gitu kan, misalnya di Bali gardenia sama Kamboja gitu kan, di ini hampir semua daerah kita punya aroma khas gitu ya yang bisa Anda eksplorasi, juga zat-zat yang untuk obat. Nah, ini juga peluang lain bagi teman-teman yang bergerak di bidang tibu nabawi misalnya atau pengobatan alternatif. Minyak ini bisa jadi carrier bahan-bahan obat. Jadi caranya persis sama dengan yang kita jelaskan tadi, hanya yang diekstrak diambil bukan lagi essential oil yang menimbulkan keharuman, tetapi adalah zat-zat yang menimbulkan dampak medis tadi. Silahkan dielaborasi. Kalau dibutuhkan nanti dari saya penjelasan lebih detail, silakan. Hampir semua yang saya jelaskan ini ada dasar risetnya, jadi kalau nanti dibutuhkan juga bisa, karena cuman dasarnya sangat banyak, jurnal-jurnalnya sangat banyak. Kalau Anda ada pertanyaan spesifik, misalnya kalau saya mau mengekstrak misalnya kayak tadi daun zaitun tadi gitu ya, dengan minyak gimana caranya gitu ya, pengen lihat risetnya kayak apa, insya Allah bisa saya fasilitasi hasil-hasil risetnya gitu ya. Karena kalau saya bagikan begitu saja sangat banyak dan belum tentu kebaca gitu ya. Tapi kalau ada yang minat khusus, mau mendalami secara khusus, insya Allah saya bisa bantu dengan hasil-hasil riset yang ada. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan untuk hari ini kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Wabarakatuh. Ya, saya pamit ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, wa iyyakum.